Halo EA Trader. Nah, kali ini saya akan membahas hasil EA yang sudah MC, yaitu EA Dragonfire H1. Dan ini EA sudah berjalan cukup lama ya, dan harusnya minggu ini masuk ke bulan ke-11. Namun sayangnya bulan MC ya, padahal rencananya yaitu di bulan ke-12 saya rencana mau WD modal gitu. Namun ternyata bulan 11 sudah keduluan MC ya. Padahal mungkin ya pertanda dari Asna Pro 07 bulan 11 juga MC gitu. Jadi ini juga akhirnya MC lagi gitu. Jadi kenapa bisa MC? Mari kita cek ya. Oke, nol. Pas MC-nya itu adalah tanggal 4. Tanggal 4 ya, tanggal 4. Oh, bukan tanggal 4, tanggal berapa ya kemarin ya? Tanggal 13 10 8 8 7 6 7 6 10 9 8. Oke. Kita cek tanggal berapa? Oh, tanggal 10. Tanggal 10. Di sini dapat dilihat bahwa OP-nya rapat sekali ya. Pasti banyak yang komentar itu jaraknya stepnya bang terlalu sempit gitu. Tapi memang ini adalah set default ya. Saya kira set default adalah TP-nya sekitar 400 poin ya. Karena ini pakai gold 3 digit, jadi dapatnya 0,40. Sedangkan untuk pip stepnya yaitu di 500. Ya, 500 pips berarti di 5000 poin harusnya. Cuman di sini dapat lihat dari awal nih ada berapa OP? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai dengan 0,08. Dan dari awal di 1694, kemudian 1691. Berapa itu ya, di 3000-an ya, 3000 poin ya, sekitar 3000 poin. Kemudian nih 91, kemudian di 89 ya. 89 itu juga di 2000-an ya, 2700 poin nih. Kemudian 89 ke 86 juga sekitar 2000-an ya. Kemudian ke 86 ke 62. Nah, di sini baru cukup jauh ya. 86 ke 62 itu sekitar 4000-an ya. Kemudian ke 82 sekitar 2000 lagi. 79 nih, 79 cuman berapa itu? Cuman 1000 ya. 79 kemudian ke 77 2000 lagi. Nah, 0,05 sama 0,06. Nah, dan ini cukup jauh ya, cukup jauh dari 77 ke 67 ya, cukup jauh, 10.000, cukup jauh. Kemudian terakhir adalah di 0,08 dengan lot yang hampir banget, tidak ada jarak. 67 juga, hanya beda di belakang, cuma 700 poin. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi ya? Ternyata tidak terpengaruh dengan pip stepnya. Di sini lebih ke lihat di jam OP, jam 2. Kemudian lanjut di OP jam 3. Kenapa bisa OP lagi jam 3? Karena saat jam 3 ini price-nya itu masih minus, artinya masih floating. Akhirnya dia masuk lagi untuk OP. Lanjut lagi jam 4. Jam 4. Beda 1 jam OP lagi karena price masih turun. Jam 5 nggak ada karena masih sideways ya. Kemudian floating lagi jam 6 baru di OP lagi. Jam 7 masih sideways. Jam 8 baru OP lagi karena masih turun, drop. Jam 9 lagi OP. Jam 10 nggak ada karena sideways. Jam 11, jam 12, 13, 14 nggak ada. 15, 16 ya, dekat sekali. Setiap sejam ada OP yang baru. Kenapa hal ini terjadi? Karena tanggal 10. Nah, dari sini ya, mungkin ya dari sini. 9, nah 10 ini. Kenapa? Karena trennya memang lagi turun, drop. Cuman untuk perjalanannya sendiri lambat sekali. Akhirnya di sini sedikit sedikit. Beda dengan yang price yang langsung turun nih, drop langsung. Nah, kemudian di sini juga ada drop nih.
drop gitu, drop. Nah, ini kalau misalnya drop langsung seperti ini, mungkin jaraknya OP-nya akan jadi lebih jauh gitu. Cuman karena dropnya sendiri sangat sangat lambat sekali, naik dikit turun, naik dikit turun, naik dikit turun, hanya seperti itu, sehingga pas hampir mau 1 jam akhirnya channelnya masih floating, masih turun, AI-nya OP lagi. Nah, itu yang sangat disayangkan di AI Dragonfire ini. Ya, padahal selama 10 bulan cukup lumayan, cukup bagus ya menurut saya untuk AI Dragonfire ini. Kenapa? Karena ini AI yang lumayan lama untuk bertahan sampai MC-nya, ya 10 bulan. Kalau misalnya yang lain itu paling sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu duluan MC. Sampai ini sampai dengan 10 bulan, artinya mampu profit sampai terakhir berapa? Dari modal 100 sampai dengan 493, artinya 390-an ya, 390%. Sayangnya ya mungkin belum saya WD ya, karena nanti memang di bulan ke-12 baru saya WD gitu. Ternyata memang MC duluan ya. Ternyata modal 493 nggak bisa bertahan juga. Kalau misalnya saya top up di sini di 0,8 ini, saat floating saya top up ya, karena ini TP-nya di 16 jam. Jadi akan bisa mencapai TP nih sampai dengan 1683 ya, di tanggal 11 ya, artinya ini MC-nya tanggal 11 ya, tanggal 11. Ini tanggal 11, cuman jamnya jam 2. Artinya jam 11 malam di sini ya. Di sini dia bisa akan naik gitu. Cuman masih di sini adalah masih posisinya sideways. Sampai 70 kemudian turun lagi. Nah, di sini pas di sini kayaknya MC ya. 63, 63, 64 ya. Ya 61 benar tuh. 61 ya di sini ya nih. Di sini MC ya. Kalau misalnya saya masih top up lagi ya, kemungkinan juga akan muncul di sini ya. Akan muncul pas turun ini drop, akan muncul lot lagi. Setelah 0,08 mungkin akan muncul 0,10. Lanjut lagi 0,12 dan malahan bisa semakin besar untuk risiko MC-nya. Nah, karena lotnya bisa bertambah gitu. Makanya akhirnya saya ya biarkan aja. Padahal ini naik harusnya TP ya, bener harusnya TP. Makanya saya bilang bahwa kalau modalnya masih dan lotnya nggak bertambah, otomatis dia akan bisa bertahan gitu loh. Harusnya ini malahan malam yo. Ini padahal udah naik ke 73 ya, 73. Kurang naik sedikit lagi ke 76. 76 ya, 76. Naik harusnya dikit lagi tuh, segini. Sudah akan close. Cuman sayangnya ya MC, wah parah bener. Ya, namanya belum berrezeki ya, belum berrezeki. Oke, mari kita cek deh. Hasil di bulan 11 itu terakhir berarti di tanggal berapa ya terakhir ya? Tanggal 16 ya, 16 September ya. Kita cek berarti setelah tanggal 16 September ya. 16 September berarti tanggal 19 ya. 19 sampai dengan tanggal 19 sampai dengan tanggal berapa ya? 14 ya. 14 Oktober. Oke. MC terakhir ya. Ini harusnya sudah nih. Kita cek apakah ada lot lagi yang nih. Di sini ada tuh. Di sini ada Marti lagi. Nih, kita cek jaraknya 71, 69 ya. 69, 68, tuh 67, 66. 67, 66, 62, tuh. Artinya di sini juga sempit sekali untuk step. Ini tanggal 19 September. Kita cek tanggal 19 September. September tanggal 19. Oke, di sini. Tanggal 19 September. Oke. Ini ya. Ini juga nih tergolong lambat ya. Akhirnya naik. Satu dia bisa ya.
Apalagi di sini OP-nya cukup sempit gitu, tumben. Padahal masih bisa bertahan ya, sayangnya MC ya 0,40 tuh. Mana lagi ada nggak yang, nah ini Marty 50 58 cukup jauh ya, 50 kemudian di 58 kemudian 60 baru 61. Nah, artinya saat misalnya channelnya bergerak cepat ya, walaupun pas floating gitu ya, sehingga jaraknya akan menjadi jauh ya. Sedangkan kalau misalnya lambat ya, channelnya bergerak lambat, maka akan jaraknya semakin sempit. Nah, akan muncul Lord Marty. Akhirnya kalau misalnya trennya akhirnya jatuh kuat gitu, malah jadi MC. Padahal bagus nih EA. Kita cek ini kapan ya? Ada kayaknya ini diarsipkan ya, kita cek dari, harusnya dari bulan, ada arsip dari tanggal berapa, kita cek dari Mei. Ini dari Mei bukan April ya, ini April, ini dari Maret ya. Dari Maret kita cek. Mana sih? Ada Marty mana? Oh, ini Marty. Sampai dengan lot 0,05. Ini bulan Mei. Ya, 1 2 8 1 7 8 7 4 7 3 7 1 6 5 6 3 5 9. Tuh. Sangat sempit juga ya. Sempit juga jaraknya. Marty tapi close. Kita cek lagi mana sih lagi. Ada posisi Marty enggak? Ini Marty yang kecil, ini juga Marty ya. 485155, ini juga di 55. Ini juga di 55. Ya sama. Ya, makanya bahaya banget saat muncul Marty dan masih floatingnya sideways. Channel itu sideways, tidak fullback ya, nggak fullback yang channelnya nggak terlalu cepat gitu, masih sideways, akhirnya drop lagi, maka akan muncul OP yang sempit. Nah, ini ada lagi nih, tanggal 6 bulan 6. 1 2 tuh 48 43 42. Nah, ini 42 lagi tuh, 41 tuh, 41. Ini 39 ya, 39 terakhir. Untungnya selama ini bertahan karena memang dengan OP yang cukup sempit ini akhirnya channelnya pullback ya, reverse ya channelnya, dan bisa profit karena semakin muncul Marty, TP-nya juga akan semakin mendekat ya. Cuman sayangnya memang channel yang terakhir ini terlalu nggak bersahabat, dan memang dari bulan Agustus September Oktober itu gold itu memang benar-benar parah ya, benar-benar parah. Dan tanggal berapa? Tanggal 10 ya, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 10, tanggal 11. Tanggal 11 ya, ada LDR itu tanggal 11 ya, ini ya. Ini ya, tanggal 11 ya, tanggal 11 ini. Tanggal 11 ini LDR ya kalau nggak salah. Kemudian ini CPI, tanggal 13 ya CPI. LDR tanggal 11 ya, tanggal 11 atau tanggal 10, tanggal 11 deh. Ya, tanggal 11 ini LDR. Kita cek lagi. Mana sih ada lagi Marty? Ini Marty biasa ya. 30 27 26 23. Sempit juga. Mana lagi ada Marty yang paling gede? Taknya paling gede cuma sampai 0,05 ya. Jadi yang paling gede sampai saat ini adalah yang MC berarti sampai dengan lot 0,08. Ini ada 0,06 ternyata. Nah, di sini ada Marty lagi. Tanggal
Agustus. Makanya saya bilang tadi dari bulan Agustus benar-benar parah banget ya untuk gold. 1 2 3 tuh. Ini ada 62, 65, 68, 69, 70, 76. Cukup jauh ya dari 70 ke 76, kemudian 79. Nah, lot terakhir di sini 85, cukup jauh juga. Ya, akhirnya close sampai dengan lot 0,06. Ini bulan Agustus. Jadi pernah juga. Akhirnya drawdown juga meningkat ya pas ini. 0,06. Lebih parah. Berarti di sini sudah terlihat bahwa memang benar OP-nya akan menjadi semakin sempit dengan candle ya, dengan pergerakan candle. Kalau misalnya channelnya bergerak sideways dengan pas sudah lewat 1 jam, maka dia akan OP lagi untuk Marti. Oh, ini ada 0,05 lagi tuh. Agustus. Benar-benar parah Agustus. Oke ya. Sampai terakhir setelah 0,08. Parah banget. Sayangnya memang Kak CWD. Oke. Namun ya, saya juga ada pasang ada set di Forex for You. Di Forex for You. Namun itu kira-kira di bulan apa ya? April ya, kalau nggak salah bulan April. Dan masih bertahan sampai sekarang. Mari kita cek. Oke, ini adalah Dragonfire di broker Forex for You. Bedanya adalah yang pertama adalah di sini beda di jenis akun. Di Forex for You ini saya pakai jenis akun Pro STP. Pro STP itu ada komisi. Ya, ada komisi. Kita cek Spirit Saudi di sini. Oke, ini kayaknya lagi karena close market ya, sehingga price-nya akan melebar. Memang setiap close market memang akan price melebar, tapi rata-rata kalau misalnya pas normal itu sekitar 200-an ya. 200 sama kayak di Agnes ya, sama kayak di Agnes. Oke. Nah, saat pada awal di sini saya gunakan di 100 USD. Kemudian sudah cruise sekitar 398, berarti 298% ya. Kita cek benar nggak ini dari kapan? April bulan kapan? Nah, benarnya deposit sekitar 100 USD ini ya. Kemudian sudah cruise sekitar 290-an. Dan masih bertahan ya. Terakhir tanggal 11, mana 11 ini sampai lot berapa? Kita cek tanggal 11. Tanggal 10 ya ini. 1 2 3 4. Lah. Oke, ini dia di sini. 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini kita cek sempit ya, 95 94 91 89 86 86 lagi. Dan akhirnya TP di 89. TP di 89. TP di 89. 88. Nih, 89. Akhirnya bisa TP. Karena spiritnya yang rendah, ya. Spiritnya lebih kecil, makanya dia bisa TP duluan dibandingkan dengan yang di Agnes. Yang di Agnes gak TP karena spiritnya lebar, kemudian akhirnya drop lagi. Tapi di sini nih ya, di sini tuh 89215 yang 89100 nih, artinya bisa close ya 89 nih. Di sini akhirnya close ya, walaupun ini langsung turun drop, bisa close duluan. Oke lah. Ini mulai dari tanggal berapa? Ini settingan juga sama ya. Jadi ini settingan dengan yang di atas juga sama, dengan pakai sekali TP itu di 400 poin. Tapi kalau misalnya poinnya di sini 45 41 44 itu karena kena slipping.
kena slipback. Kemudian adanya komisi. Dengan lot 0,01 kena komisi min 0,10. Min 0,10. Sangat besar sekali komisinya di sini di First For You dibandingkan dengan Agnes akun raw. Kayaknya akun raw lebih kecil deh ya, sekitar 0,07. Kemudian akun yang zero itu berapa? Akun zero baru yang lebih gede, 0,09 kalau nggak salah yang di akun zero ya, sehingga masih tergolong lebih kecil di Agnes. Cuman kayaknya saya belum coba yang untuk Dragonfire di raw atau di zero gitu, tapi kayaknya lebih mungkin hasilnya lebih bagus kalau misalnya pakai di akun raw atau maupun di akun zero, walaupun ada komisi ya, pada komisi yang penting kayaknya bisa bertahan karena lebih duluan TP ya, lebih cepat TP karena spreadnya lebih rendah dibandingkan dengan akun pro atau akun standar yang spreadnya lebih tinggi ya. Karena ini aja bukti ya, di First For You bisa bisa masih bertahan. Oke. Kemudian ini bulan apa? Bulan April ya, benar ya, April tanggal 11. Dan masih bertahan sampai sekarang. Nah, rencananya ini semoga bisa di 400 ya, baru saya WD untuk modal. Kemudian drawnya gimana bang gitu? Apakah gede juga? Gede. Ya, saya bilang ini gede. Kita cek bisa. Oke, ini MK5 dari First For You ya. Ini akun CT ya, akun CT di First For You itu karena ada buat CT, jadi saya pakai untuk CT di First For You. Kemudian nih, drawnya 56,2%, grow 208%. Kita cek berapa sih drawdownnya. 59,23% itu sampai dengan 162 USD. Jadi kalau misalnya modal 100 ya sudah AMC pasnya ya, karena drawdown sampai 162 ya. Apakah bisa meningkat lagi ya? Kemungkinan bisa. Jadi semua tergantung ke candle di gold ya, apakah bakal muncul lagi untuk tren yang kuat dengan pelan-pelan lambat ya. Kalau itu benar-benar parah banget ya, udah lambat nggak ada reversal ya, MRT pasti kalah. Kecuali trennya akan langsung sideways cepat gitu ya, pullback, ada pullback, maka akan bisa bertahan. Oke ya, sip ya untuk review dari ya Dragonfire ya. Tapi bakal coba untuk akun sama akun zero nggak ya, itu menarik juga ya, menarik juga. Kemungkinan kalau misalnya ada modal ya dari WD ini, mungkin akan saya coba ya, mungkin di akun draw dengan strategi yang berbeda mungkin lagi ya, supaya bisa bertahan. Karena menurut saya ini AI yang cukup bagus ya, cukup bagus karena bisa ya bertahan selama 10 bulan. Cukup bagus sih ya, menarik untuk di utak-atik lagi ya, dicari lagi untuk settingannya. Oke, jadi cukup dulu sekian untuk review dari Dragonfire kali ini ya. Untuk selanjutnya silahkan ditunggu untuk ya, kalau misalnya ada modal ya, kalau misalnya enggak ya mungkin terlepas dari zaman aja gitu. Oke, jadi akhir kata saya tetap ingatkan untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijaklah dalam berinvestasi, gunakan uang dingin atau uang yang Anda sudah siap kehilangan, apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.